semuanya, perkenalkan saya Mira Simamora dari PSKM 24A dengan 54243210047. Nah, kali ini kita akan membahas pengantar pendidikan Pancasila pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, pada bab ini yang pertama sekali kita bahas yaitu pengertian mata kuliah Pendidikan Pancasila dan revitalisasinya. Nah, di mana pendidikan Pancasila itu adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk kepribadian mahasiswa agar memiliki pola pikir, sikap, dan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Revitalisasi pendidikan Pancasila itu sendiri berarti menghidupkan kembali semangat dan revalensinya dalam menghadapi tantangan zaman modern seperti globalisasi, degradasi moral, dan krisis identitas bangsa. Selanjutnya, ada dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, di mana dinamika pendidikan Pancasila itu meliputi pendidikan Pancasila itu telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial dan politik bangsa. Awalnya ia bersifat indoktrinatif, namun kini lebih bersifat dialogis dan kontekstual. Nah, fokusnya itu tidak lagi pada hafalan nilai, tetapi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Kemudian ada tantangan pendidikan Pancasila, di mana menurunnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Kemudian pengaruh budaya global dan digital yang sering tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian kurangnya keteladanan moral di lingkungan masyarakat dan pemerintah. Kemudian minimnya inovasi metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Kemudian apa sih pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila itu? Nah, pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila itu yaitu untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mengembangkan etika sosial dan tanggung jawab moral, kemudian membekali mahasiswa dengan landasan ideologis agar tidak mudah terpengaruh oleh paham asing, kemudian mewujudkan generasi yang berkarakter Pancasila, cinta tanah air, dan menjunjung tinggi persatuan. Kemudian landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada dasar historis, di mana Pancasila itu lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Perumusan Pancasila ini dilakukan melalui sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1945. Nah, nilai-nilai Pancasila ini telah hidup sejak masa kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Nah, kemudian selanjutnya ada dasar filosofis, di mana Pancasila ini menjadi pandangan hidup bangsa ataupun Weltanschauung. Kemudian mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian bersifat universal dan fundamental yang menjadi dasar moral dan arah tujuan hidup bangsa. Kemudian yang ketiga ada dasar sosio-kultural. Nah, di mana Pancasila itu lahir dari kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemudian mencerminkan nilai gotong royong, musyawarah, dan toleransi antarumat beragama. Kemudian menjadi identitas dan perekat sosial di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Selanjutnya kita masuk ke kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Nah, kerangka konseptual pendidikan Pancasila itu berfungsi sebagai pembentuk karakter dan moral bangsa, menggabungkan aspek kognitif ataupun pengetahuan efektif seperti sikap dan psikomotorik atau tindakan. Konsepnya itu berpusat pada nilai-nilai luhur bangsa dan penguatan karakter mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian ada visi dan misi pendidikan Pancasila, di mana visinya itu untuk mewujudkan generasi muda yang beriman, nasionalisme, mandiri, berintegrasi, dan berwawasan global berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada misinya, yang pertama itu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan akademik dan sosial. Kemudian mengembangkan pola pikir kritis, etis, dan berkeadilan. Kemudian ketiga, menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi hidup sehari-hari. Yang artinya itu Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup sehari-hari, baik berperilaku, bertindak, ataupun berpikir. Kemudian menanamkan semangat gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air, di mana
Misinya itu supaya Pancasila itu dapat menanamkan semangat gotong royong, toleransi dan cinta tanah air pada semua masyarakat Indonesia, terutama generasi muda seperti mahasiswa. Nah, ada tujuan dan capaian penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Pancasila itu, dimana tujuannya itu untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kesadaran kebangsaan, moralitas tinggi dan tanggung jawab sosial, kemudian menghasilkan generasi yang berpikir rasional namun berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, kemudian ada capaian. Mahasiswa itu mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga Pancasila itu benar-benar menjadi landasan ataupun pandangan hidup dalam bermasyarakat ataupun bernegara. Kemudian ada mahasiswa itu diharapkan juga mampu untuk pertama menggali sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila, sehingga Pancasila itu tidak dipelajari hanya karena itu teori, namun ada sumber historisnya ataupun sumber sejarahnya, ada sosiologisnya, ada yuridisnya, dan politik pada pendidikan Pancasila itu. Kemudian memahami revaluasi nilai-nilai Pancasila dengan konteks kekinian dan tantangan global. Jadi nilai-nilai Pancasila itu dipahami dengan konteks modern ataupun dengan konteks sekarang dengan tantangan globalisasi. Kemudian ada untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Melalui pendidikan Pancasila ini diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus dan masyarakat, seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan tadi. Kemudian